Pada media ini akan dijelaskan materi tentang balok dengan beban aksial. Sehingga setelah pembelajaran ini, diharapkan kamu dapat menganalisa beban aksial pada balok, merencanakan balok dengan beban aksial sentris, dan menganalisa beban aksial eksentris pada balok. Elemen struktur seringkali tidak hanya mengalami aksi tunggal saja, misalnya momen lentur saja atau gaya geser saja. Pada kenyataannya, elemen struktur tersebut juga mengalami beban aksial dan beban linier secara bersamaan. Contoh elemen struktur yang mengalami gaya stimulan semacam itu adalah kolom. Perhatikan gambar berikut. Beban yang bekerja di balok adalah gaya aksial miring P yang bekerja melalui pusat berat penampang. Beban tersebut diuraikan menjadi beban lateral Q dan beban lateral S. Beban tersebut menghasilkan resultan tegangan, dan tegangan di seluruh bagian balok dalam bentuk tegangan lentur akibat momen lentur, tegangan geser akibat gaya geser, dan tegangan aksial akibat gaya aksial. Gaya aksial dan momen lentur menghasilkan tegangan normal, sehingga kedua tegangan tersebut harus digabungkan untuk mendapatkan distribusi tegangan akhir. Gaya aksial N positif apabila menimbulkan tarik, dan momen lentur M positif apabila menghasilkan tekan di bagian atas balok dan tarik di bagian bawah. Distribusi tegangan akhir tergantung pada harga aljabar dari suku-suku dalam persamaan, sehingga akan ada 3 kemungkinan hasil akhir gabungan tegangan tersebut. Jika tegangan lentur lebih kecil dari tegangan aksial, maka seluruh penampang akan mengalami tarik seluruhnya atau tekan seluruhnya. Jika tegangan lentur sama dengan tegangan aksial, maka distribusi tegangan berbentuk segitiga. Jika tegangan lentur lebih besar dari tegangan aksial, maka sebagian penampang mengalami tekan dan lainnya mengalami tarik. Kapanpun gaya aksial bekerja secara bersama-sama dengan lentur, maka posisi sumbu netral tidak lagi melalui pusat berat penampang. Untuk menghitung tegangan tarik dan tekan maksimum pada balok dengan beban aksial, dapat dilakukan melalui tahapan berikut. 1. Idealisasi balok dan pembebanan untuk dianalisa gaya dalamnya. 2. Hitung gaya-gaya dalam beserta diagram masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengetahui berapa nilai maksimumnya. 3. Analisa tegangan. A. Tentukan di mana tegangan tarik akan terjadi, begitu pula di sisi mana tegangan tekan akan terjadi. Hal ini berdasarkan diagram momen dan diagram gaya normal. B. Gunakan rumus berikut untuk menghitung tegangannya. Sebuah tiang aluminium untuk penerangan jalan mempunyai berat 2.300 Newton dan memikul lengan yang beratnya 330 Newton. Pusat berat lengan adalah 1,2 meter dari sumbu tiang. Diameter luar tiang atau di dasar adalah 225 mm dan tebalnya adalah 18 mm. Tentukan tegangan tarik dan tekan maksimum di tiang akibat semua beban mati. Untuk memudahkan dalam memahami soal, perhatikan gambar berikut. Untuk memudahkan dalam perhitungan, buatlah pemodelan terlebih dahulu berdasarkan gambar pada soal. Untuk menghitung besarnya tegangan tarik maupun tegangan tekan, hitung besarnya gaya normal dan momen lenturnya terlebih dahulu berdasarkan pemodelan yang telah dibuat sebelumnya. Dari hasil perhitungan tersebut, didapatkan besar gaya normal adalah 2.630 Newton dan besar momen lentur adalah 396 Newton kali meter. Selanjutnya, hitung besarnya modulus penampang S dan luasan penampang A. Untuk memudahkan perhitungan, perhatikan gambar berikut. Sehingga didapatkan besarnya modulus penampang adalah 5,62 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 3 dan besarnya luasan penampang adalah 11,71 meter persegi.
Selanjutnya, hitung tegangan tarik dan tegangan tekan. Untuk menghitung besarnya tegangan tarik dan tegangan tekan, dapat digunakan rumus sebagai berikut. Pada perhitungan ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Karena gaya aksial N adalah gaya tekan, maka nilai N adalah negatif. Tegangan tarik akibat momen lentur akan menyebabkan tanda pada rumus berubah menjadi plus atau tambah, dan tegangan tekannya akan menjadi minus atau kurang. Untuk mempelajari materi balok dengan beban aksial lebih lanjut, silahkan akses link berikut. Variasi contoh soal untuk materi balok dengan beban aksial lainnya antara lain: tahap-tahap perencanaan balok yang menahan lentur adalah: 1. Hitung besarnya gaya aksial dan momen lentur pada balok. Besarnya gaya aksial dapat dilihat pada diagram gaya normal, sedangkan momen lentur dapat dilihat pada diagram momen lentur. 2. Pilih atau tentukan ukuran balok sesuai bentuk penampangnya. 3. Tambah berat sendiri balok pada beban merata jika ada. 4. Hitung tegangan tarik atau tegangan tekan dengan rumus berikut. 5. Bandingkan tegangan yang telah dihitung dengan tegangan izin. Tegangan harus lebih kecil daripada tegangan izin. 6. Jika tidak memadai, ulangi tahap 2-5 sampai didapatkan ukuran balok yang memadai. Dalam menentukan ukuran balok, diperlukan percobaan beberapa kali agar didapatkan balok dengan ukuran terkecil namun memadai. Sebuah batang baja dengan penampang lingkaran solid mengalami gaya tarik aksial T sama dengan 26 kN dan momen lentur M sama dengan 2,7 kN/m. Untuk lebih lanjut, lihat gambar berikut. Berdasarkan atas tegangan tarik izin sebesar 125 MPa, tentukan diameter per D batang tersebut. Untuk menyelesaikan soal tersebut, pertama, hitung besarnya gaya aksial dan momen lentur pada balok. Karena besarnya momen lentur dan gaya tarik aksial tunggal sudah diketahui, maka tidak perlu dihitung lagi. Kedua, pilih atau tentukan ukuran balok sesuai bentuk penampangnya. Untuk memudahkan dalam menentukan dan membandingkan tegangan pada batang dengan tegangan izinnya, maka hitung terlebih dahulu tegangan pada batang. Untuk menghitung tegangan pada batang, dapat dilakukan dengan cara berikut. Kemudian, perkirakan nilai D sehingga tegangan tariknya tidak melebihi tegangan izinnya. Percobaan pertama, jika D sama dengan 0,1 meter, maka tegangan tariknya sama dengan 30.812,4 kN/meter persegi. Rentang tegangan tarik dengan tegangan izinnya masih jauh, sehingga diperlukan D yang lebih kecil. Percobaan kedua, jika D sama dengan 0,06 meter, maka tegangan tariknya adalah 136.519,63 kN/meter persegi. Rentang tegangan tarik dengan tegangan izin tidak terlalu jauh, namun tegangan tarik lebih besar dari tegangan izin, sehingga diperlukan D yang lebih besar. Percobaan ketiga, jika D sama dengan 0,07 meter, maka tegangan tariknya adalah 86.936,68 kN/meter persegi. Rentang tegangan tarik dengan tegangan izin tidak terlalu jauh, namun D dapat diperkecil lagi untuk memastikan apakah ada D yang jauh lebih memadai atau tidak. Percobaan keempat, jika D sama dengan 0,065 meter, maka tegangan tariknya adalah 107.979,10 kN/meter persegi. Rentang tegangan tarik dengan tegangan izin tidak terlalu jauh, sehingga D yang diperlukan untuk batang tersebut adalah 0,065 meter atau 65 mm. Perhatikan ilustrasi berikut. Balok cantilever AB mengalami beban tarik P yang bekerja pada jarak E dari subu X yang disebut eksentris beban.
Beban eksentris P secara statis ekivalen dengan beban aksial P yang bekerja di sepanjang sumbu X dan momen lentur PE yang bekerja terhadap sumbu Z. Tegangan normal akibat beban aksial eksentris dapat dihitung dengan rumus berikut. Posisi sumbu netral NN dapat diperoleh dari rumus sebelumnya, yaitu dengan mengatur tegangan sama dengan 0 dan memecahkan koordinat Y yang diberi notasi Y0. Koordinat Y0 diukur dari sumbu Z atau sumbu netral akibat lentur murni ke garis NN yang bertegangan 0 atau sumbu netral akibat beban lentur dan aksial.